Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 7 Utul UGM 2021. Jadi di sini soal polinomial yang dipakai ini konsep teorema sisa. Ingat lagi, teorema sisa itu kalau kita punya suatu fungsi ini yang diasumsikan sebagai yang dibagi. Nah, dibagi oleh x min a misalkan. Nah, cari dulu akarnya. Akarnya kan X sama dengan A. Nah, A-nya ini substitusilah ke yang dibagi tadi. Jadi FA itu akan sama dengan sisa. Nah, ini teorema sisa ya. Jadi sisa itu akan sama dengan fungsi yang dibagi ketika disubstitusi ini akar dari pembaginya X sama dengan A. Nah, kita lihat di sini ada fungsi MX ya. MX yang sama dengan NX A kuadrat X pangkat 3 ditambah A min 1 X ditambah 2A. Kemudian ada fungsi NX yang kita nggak tahu apa, tapi dia bilang kalau misalkan MX dan NX nya masing-masing dibagi X min 1, sisanya 9 dan 1, berarti bisa pakai teorema sisa. Yang pertama nih, kita lihat dulu dari pembaginya kan X min 1, berarti akarnya X sama dengan 1 kan. Nah, ini berarti M1 sama dengan sisanya. Sisa 9 kata dia kan. Kemudian N1 sama dengan sisanya 1. Nah, ini yang kita punya. Kemudian yang ditanya itu, maka MX sama dengan ini, kalau dibagi dia sisa berapa? Nah, ini kan dibagi X min 1 lagi ya. Ya, berarti itu nanya M1. Ya kan, sama dengan apa? Yang sama dengan N1 gitu kan. A kuadrat kali 1 pangkat 3 berarti tetap A kuadrat. A min 1 kali X berarti A min 1 ditambah 2A. Gitu kan, berarti kalau gitu ya ini tuh sisa. Ini itu berarti ya sisa. Nah, berarti kita butuh A dan N1 sebenarnya kan. Nah, ini kan sama dengan M1 ya. Jadi harusnya jawabannya langsung 9 sih. Tapi kalau kita mau teruskan karena ini kan persamaannya kuadrat ya. Jadi bisa jadi ada A yang lain. Ya, kita masukkan aja. M1-nya kan 9. N1-nya 1. Kemudian ini A kuadrat ditambah A min 1 tambah 2A. Nah, berarti ini A kuadrat, A tambah 2A itu 3A, 9 pindah ruas ke kanan berarti min 10 ya. Nah, ini kita faktorkan A, cari dua bilangan yang dikali min 10 dijumlah 3. Berarti plus 5 min 2 Jadi A-nya bisa min 5 atau A-nya bisa sama dengan 2. Coba, ketika A-nya min 5, berarti M1-nya apa? Berarti M1-nya 1 gitu kan. Ini kan sisa kan. Sisa itu kan M1. 1 A kuadrat min 5 kuadrat 25 ditambah 3 mana tadi? Ditambah A tambah 2A, 3A ya. Berarti min 15. Kemudian dikurang 1. Nah, ini berapa? 25 dikurang 16. 9 ya. Ya udah, jadi jawabannya 9 kan 9 udah ada juga kan. Jadi dari awal itu kita kan tahu konsepnya sisa itu berarti M1. M1 udah ada 9. Jadi jawabannya pasti 9 sih. Atau yang kedua ya, kalau kita ambil dia 2, 1 berarti 4 ya. 4 ditambah 3 kali 4 12 dikurang 1. Berapa tuh? 16 dikurang 1 berarti 15. Di antara dua ini berarti. Karena di pilgannya ada 9 ya, jawabannya 9. Gitu ya. Jadi udah kita ambil aja yang 9 ini tadi. Yuk lanjut soal nomor 8. Diketahui akar dari persamaan. Persamaan kita Px kuadrat dikurang 2P plus 1X ditambah 2 sama dengan 0.
kita punya akar-akarnya M dan N. Yang kita tahu kalau kita punya akar-akar pasti ada jumlah akar-akar yang sama dengan min B per A. Jadi ini B-nya kan, ini A-nya, min B, berarti min ketemu min plus ya, 2P plus 1 dibagi A, A-nya P. Kemudian perkalian akar-akar M kali N, C per A, 2 per P gitu. Terus katanya MN-nya 1, berarti ini sama dengan 1, sehingga kita punya nilai P ya, nilai P sama dengan 2. Berarti ini M plus N nya bisa ketahuan juga, 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2 gitu kan. Jadi kita sudah punya nilai jumlah akar-akar dan perkalian akar-akar. Pertanyaannya persamaan kuadrat yang baru ini, akar-akarnya kuadrat dari kebalikan MN. Jadi kita diminta mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya asumsikan alfa beta gitu ya, kebalikan dari MN dan kuadrat, berarti 1 per M kuadrat dan 1 per N kuadrat gitu. Nah konsepnya untuk membuat persamaan kuadrat itu rumusnya X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ya, alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah jadi PR kita adalah mencari jumlah akar-akar yang baru dan perkalian akar-akar yang baru, dimana modal kita itu 2 ini gitu. Jadi kita cari alfa tambah beta, berarti kan ini 1 per M kuadrat ditambah 1 per N kuadrat. Kalau kita samakan penyebut jadinya apa nih? M kuadrat N kuadrat kan? M kuadrat N kuadrat bagi M kuadrat, N kuadrat ditambah M kuadrat ya kan? Jadi ini M kuadrat tambah N kuadrat. Nah ini kan kita nggak punya, yang kita punya adalah jumlah dan kali. Ini masih bisa dimanipulasi menjadi M plus N kuadrat dikurang 2M kali N. Ini boleh dihafalin, dibagi MN kuadrat, kita tulisnya begini aja. Berarti jadi apa nih? Kalau jumlahnya tadi kan 5 per 2 dikuadratin berarti 25 per 4 dikurang 2 kali MN, berarti 2 kali 1 ya, dikurang 2 dibagi MN kuadrat dibagi 1 kuadrat. 2 itu sama aja kayak 8 per 4 ya, 2 itu kan sama aja kayak 8 per 4, 25 kurang 8 itu 17 ya, berarti ini 17 per 4. Nah kita udah punya nih jumlah akar-akarnya yang baru yaitu 17 per 4. Sekarang kita mau cari perkalian akar-akar yang baru, yaitu 1 per M kuadrat dikali 1 per N kuadrat. Ini gampang ini, berarti MN dikuadratin ya, 1 per perkalian akar-akar tadi 1 ya, 1 kuadrat, jadi 1. Udah, jadi persamaan kuadrat yang barunya ini tadi kan X kuadrat dikurang jumlahnya 17 per 4X ditambah perkaliannya 1 ya, sama dengan 0. Nah ini biar dia nggak ada pecahannya, kali 4 semua berarti jadi 4X kuadrat. Ini kali 4 kan jadi hilang tuh pecahannya, 17X. 1 kali 4 juga 4 sama dengan 0. Udah beres. Jadi jawabannya yang plus ya belakangnya. Yang mana tuh? Yang E.